Apa sih yang membuat kamu ingin menuangkan semua itu dalam sebuah buku? Lari kemana? Nggak usah lari, hadapi semuanya. Oke, Itu yang saya baik. bilang bahwa luka, sakit, kecewa, semuanya yang mungkin dirasa negatif lah terdengar di telinga kita. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Banten dan juga seluruh pemirsa, sesuatu itu kadang hanya diungkapkan dalam batin saja, tapi kadang juga dibuang begitu saja. Kadang di setiap luka itu ada hikmah, di setiap jatuh itu ada jalan untuk pulang. Tapi pernahkah Anda berpikir kemanakah sebenarnya kita pulang? Ya, itu adalah kutipan dari sebuah buku yang berjudul Tuhan Jemput Aku Pulang. Itu adalah salah satu mahakarya dari Rifki Baidowi, salah satu pemuda dari Kota Serang. Halo, Rifki, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Mbak gimana? Baik dong, sehat selalu. Gimana nih buku-bukunya? Ini sudah hari keberapa dari awal perilisan? Ini mungkin berapa ya? Minggu kedua mungkin ya. Baru minggu kedua. Nah, tapi terkait dengan buku Tuhan Jemput Aku Pulang, dari segi judulnya saja ini menggelitik banget ya. Apakah ini emang benar based on true story atau gimana nih? Oke, kalau dari buku ini sebenarnya judulnya kan Tuhan Jemput Aku Pulang. Kalau kita coba throwback ke belakang, bagaimana sih sampai akhirnya muncul judul Tuhan Jemput Aku Pulang? Karena isi buku ini mengajak buat teman-teman yang ngerasa kok kayaknya hidup dan juga keadilan semuanya nggak pernah berpihak ya. Sampai kita ngerasa kalau kayak gini aja pulang aja deh, gue jemput aja deh pulang gitu. Sampai buat orang-orang tuh nyerah gitu kan. Nah di buku ini ada banyak cerita, pengalaman, ilmu juga gitu, serta pemahaman yang semoga gitu kan bisa membawa mereka yang merasa dunianya tidak pernah berpihak untuk jadi lebih damai lagi dalam menjalani kehidupan itu. Sebentar, apakah itu artinya kamu tuh pernah di titik bener-bener putus asa banget sehingga sampai kamu tuh pengen Tuhan please jemput aku pulang? Kalau biasanya orang mungkin ditempa kehidupan, kalau saya nggak ditempa. Apa dong? Ditimpa. Sakit nggak? Sakit, tapi sakit itu bagian dari hidup. Okay. Jadi kita harus menerima itu. Nah itu juga salah satu yang diajarkan di buku ini begitu kan. Kita pernah luka, kita pernah sakit sampai ingin pulang, tapi lambat laun kita harus sadar bahwa semua luka dan sakit itu adalah bagian dari hidup dan kita tidak bisa menghindari itu. Kita hanya bisa menyiapkan diri untuk bisa melewati semuanya. Oke. Kalau dibilang Rifki ini masih muda. Ada satu hal yang bikin aku penasaran juga, menggelitik juga dengan tadi Tuhan jemput aku pulang. Itu artinya ada di mana suatu titik di usia berapa sih kamu benar-benar kayak putus asa banget? Kayaknya kalau ditanya di mana posisi putus asa banget, saya juga bingung untuk menentukan itu di mana. Pun saya juga lahir dari lahir gitu ya, lahir sebagai seorang pemulung yang setiap hari berjibaku di tengah tumpukan sampah, di mana anak-anak lain bisa menjalani kehidupannya sebagai anak-anak itu menyenangkan, tapi saya harus berjibaku mencari rongsokan, terus pernah makan sisa orang begitu kan. Ada satu momen yang saya masih melekat banget dan ada di salah satu chapter di buku ini, judulnya adalah pizza. Di saat itu saya sama temanku namanya Hafiz, kita mulung bareng waktu itu masih kecil, ngelihat salah satu packaging yang gambarnya itu sebuah pizza yang biasa kita lihat hanya di brosur atau di iklan begitu. Kita seneng banget. Padahal dari tong sampah itu udah kelihatan, udah nggak ada topping, emang cuma roti aja. Mungkin orang makan pizzanya cuma topping-toppingnya doang, iseng gitu ya. Tapi kita senangnya minta ampun nemu pizza itu. Kita makan, kita lahap tanpa memikirkan apapun sampai habis. Dan di situ kita belajar bahwa sebenarnya kebahagiaan itu bukan dari apa yang kita lihat ya secara nilai gitu, value, tapi bagaimana kita menikmati itu dan mensyukurinya. Oh, deep banget ya pemirsa ya dan juga pendengar. Oke, ketika kamu di titik itu sampai sekarang di titik yang sekarang ini pasti butuh proses yang cukup lama dong, betul? Betul. Nah mungkin di buku ini pun juga butuh proses yang cukup lama.
Apakah di buku Tuhan Jemput Aku Pulang ini berarti itu semua proses kamu sampai di titik ini? Cuma sebagian, tapi mungkin ada hal-hal penting yang aku masukin gitu kan di buku ini. Dan salah satunya adalah ada chapter aku ngasih tahu bahwa kita tuh ada banyak tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dipertemukan dengan banyak orang, dengan orang-orang yang menjadi bagian dari hidup kita pada akhirnya. Termasuk saya ada pengalaman ini sampai sekarang juga masih berkomunikasi, masih ngobrol, masih sering ngasih arahan gitu kan. Waktu itu sama Teras Bambu namanya. Saya masih ingat, saya sama Teras Bambu sama Teh Friska. Itu juga jadi salah satu bagian yang saya rasa ini bagian dari Tuhan untuk menuntun dan mempertemukan, sampai membimbing, ngasih nasihat juga sampai detik ini malah. Begitu, sehat-sehat Teh Friska gitu. Jadi kita tuh ada banyak tanda-tanda dari Tuhan yang sebenarnya tuh halus banget. Sampai kita tuh nggak sadar bahwa itu tuh adalah jalan, bahwa itu adalah tanda petunjuk buat kita. Dan aku coba mengajak pembaca untuk yang membaca buku ini menyadari bahwa di sekeliling kita itu ada banyak tanda-tanda yang dipertemukan, yang ditunjukkan, tapi kita nggak sadar akan hal itu. Dan saya harap ketika sudah membaca ini, kita akan sama-sama menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya sudah sesuai dengan apa yang menjadi bagian dari dan hak kita sebagai manusia, sebagai hamba yang hidup di dunia ini. Dari sekian perjalanan hidup kamu sampai di titik ini, sekian proses yang sudah kamu jalanin, ada yang tertuang dalam buku, ada juga yang tidak tertuang. Apa sih yang membuat kamu ingin menuangkan semua itu dalam sebuah buku? Perihal ini sebenarnya ini buku draftnya mungkin sudah lama ya, dari tahun 2023 aku udah punya draft ini. Cuman saya ragu karena apakah ini layak untuk dibagikan gitu, apakah ini layak untuk dibaca banyak orang, diketahui banyak orang. Karena saya khawatir overthinking lah anak muda lah gitu. Apakah buku ini ada manfaatnya atau enggak ya? Dan ternyata memang lagi-lagi tanda-tanda Tuhan itu mengatur supaya saya rilis bukunya sekarang ini. Saya dipertemukan dengan beberapa orang yang akhirnya meyakinkan, saya dipertemukan dengan momen atau kejadian yang akhirnya juga menambah keyakinan untuk rilis buku ini, dan saya baru kesempatan rilis di tahun ini begitu. Tapi berarti ada keinginan untuk menulis buku itu sejak tahun udah 2000? Makanya dari tahun 2022 2021 juga udah punya keinginan buat menulis buku. Di saat itu kamu udah bangkit? Udah bangkit. Saya tuh punya ada tahun apa ya, titik balik lah gitu ya. Untuk titik baliknya itu di tahun 2019, di mana Tuhan tuh ngasih kesadaran, ngasih anugerah yang saya sebutnya anugerah, di mana saya sudah sadar secara penuh atau mindful dibandingkan usia seumuran saya sendiri begitu. Itu adalah titik di mana bisa terciptanya buku ini untuk dirilis dan semacamnya. Prosesnya dari tahun itu. Apa yang bikin kamu akhirnya menemukan titik balik dan akhirnya ingin merilis buku ini? Kita kan di dunia ini hidup bukan semata-mata hidup dengan jalannya aja kan. Ada rahasia di balik itu yang tidak akan pernah bisa kita mengerti tentunya. Dan di tahun itu saya mulai mempertanyakan eksistensi saya di dunia ini sebagai apa, hidup buat apa dan semacamnya. Sampai akhirnya semua orang yang saya temui merujuk pada satu hal yang sama. Apa itu? Coba saya uraikan ya. Dulu saya bertanya, saya buat apa hidup di sini? Terus orang-orang tuh semua ngapain, nyari apa gitu. Semua kerja, semua kuliah, semua yang mencari harta, mencari uang gitu kan. Sebenarnya apa yang dicari itu apa gitu? Aku tanya ke berbagai orang, mulai dari pedagang batagor sampai ke akademisi. Aku tanya semuanya, sebenarnya buat apa kita hidup? Ngapain gitu? Apa yang dicari? Semua menjawab, awalnya ya, menjawab itu kebahagiaan dan sejahtera. Setelah itu apa? Ya udah, semua bingung mencari itu, cuman semuanya masih mencari sebenarnya. Mungkin bahkan Mbak Fitri juga pada akhirnya tetap mencari apa sih yang dicari, begitu kan? Dan semua jawaban dari orang-orang yang saya tanya itu mengarah ke satu hal yang sama, yang tidak disebutkan. Apa itu? Yaitu kedamaian. Semua orang mencari uang supaya apa? Supaya aman, safe, supaya damai. Dia tenang kan.
bukan supaya bahagia aja kan, tapi supaya tenang. Oh, yang penting tenang nih, besok ada makan atau semacamnya. Semua orang pada akhirnya akan mencari kedamaian itu. Oke. Tapi naasnya adalah di Al-Quran pun sudah dijelaskan bahwa ketenangan itu tidak ada di dunia. Lantas di mana? Di akhirat. Di akhirat. Oh, tapi Tuhan juga ngasih jawaban. Oke. Kamu bisa kok mendapatkan ketenangan itu. Acaranya gimana? Ada. Dan lagi-lagi Tuhan juga yang menjawab di ayat-ayatnya. Bahwa kalau kita mau tenang, yang pertama adalah bersyukur. Kalau kita sudah memahami konsep bersyukur, kita akan bisa tenang dan damai dari situ. Baik, itu berarti tertuang juga dalam buku kamu Tuhan Jemput Aku Pulang. Ada. Di sini aku spill aja ya. Selama ini kita bersyukur ada karena. Contoh, kita harus bersyukur karena di luar sana banyak loh yang lebih susah daripada kamu. Nah, konsep bersyukur yang saya pegang sejak tahun 2019 itu bersyukur tanpa tapi, tanpa karena. Titik. Bersyukur ya bersyukur, artinya menerima. Apakah bersyukur itu hanya untuk hal-hal yang nikmat? Apakah bersyukur itu hanya untuk hal-hal yang bahagia? Faktanya enggak. Bersyukur itu buat semuanya. Mau sedih, susah, senang, sakit, galau, kecewa, itu semua adalah hal yang patut kita syukuri. Karena syukur itu sifatnya menerima segala bentuk pemberian Tuhan. Di situ baru kita bisa mendapatkan kedamaian karena kita sudah yakin bahwa semua warna, semua hal yang ada di kehidupan kita itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang sudah diatur untuk kita. Dan semua orang itu beda-beda. Makanya saya bilang, mau kamu terluka, mau kamu sakit, kamu tidak bisa menolak itu dalam kehidupan ini karena itu adalah bagian dari hidup. Itu artinya seorang Rifki Baidowi sudah berada di titik kamu benar-benar bersyukur dan menerima apa yang sudah kamu lalui dari awal kamu di posisi itu sampai di titik ini. Ya. Dan dengan munculnya buku Tuhan Jemput Aku Pulang ini salah satu bentuk bersyukur kamu. Betul. Dan kenapa di sini Tuhan Jemput Aku Pulang selain untuk pertama narik Gen Z ya. Gen Z kan rata-rata mental health yang dibahas. Nah, Tuhan Jemput Aku Pulang ini, pulang itu lebih dalam. Oke. Pulang itu sebenarnya kita kemana? Apakah pulang ke rumah atau semacamnya? Dan di buku ini aku pengen ngajak mereka pulang, mereka itu pembaca, ke dalam diri mereka sendiri yang lebih dalam. Pulang di mana selama ini suara kita yang mungkin jarang banget kita dengerin. Padahal kita juga di dalam sana bersuara, tapi kita tidak dengan sadar untuk mendengarkan apa yang ada di dalam sana yang ingin berbicara kepada kita. Kapan terakhir kali Mbak Fitri mengetahui kapan Mbak Fitri benar-benar bahagia? Gak pernah tahu ya? Ya nggak sih? Itu tuh kayak ngalir aja. Ngalir aja, karena kita nggak pernah benar-benar pulang ke diri kita sendiri. Kita sibuk untuk menilai orang, kita sibuk untuk melihat apa yang ada pada orang lain, tapi kita melupakan apa yang ada dalam diri kita. Itu yang ingin kamu sampaikan dalam sebuah buku Tuhan Jemput Aku Pulang. Wow, luar biasa sekali. Kalau ngobrolin soal buku ini, yang juga semuanya isinya tentang proses kamu dalam menjalankan kehidupan ini, hingga banyak banget insight-insight yang kamu masukin di dalamnya. Ada nggak sih sebenarnya di dalam itu kamu terinspirasi dengan seseorang atau orang yang memang luar biasa banget yang membuat kamu berada di titik sampai saat ini? Pernah mendengar gak setiap hal yang ada di dunia ini atau kehidupan kita adalah guru? Oke. Nah, sama. Saya juga selain dari pengalaman sendiri, selain melihat dari orang lain, saya juga mengambil inspirasi-inspirasi dari banyak orang. Ada yang satu orang aja yang menurut kamu itu spesial banget dan membuat aku titik balik sampai titik ini? Untuk secara spesifik sih kayaknya tidak bisa dispesifikasi untuk satu orang begitu. Tapi bisa saya katakan ada banyak orang gitu yang akhirnya membentuk jadi Rifki yang sekarang dan juga dituangkan di buku ini seperti itu. Oke. Ada nggak sih momen-momen yang kadang tuh gini ya, orang itu ketika menjalani sebuah kehidupan ada momen-momen yang ingin dilupakan, ada momen-momen yang emang ingin dituangkan. Ada nggak sih momen-momen yang sebenarnya nggak pengen kamu tulis di sini, tapi akhirnya ditulis aja deh karena mungkin ada beberapa part yang itu cukup insightful untuk banyak orang? Kayaknya ada sih di salah satu chapter di buku ini yang sebenarnya saya awalnya juga ragu apakah ini dituliskan apa enggak ya. Cuman akhirnya karena
saya berusaha untuk membaca tanda-tandanya itu ya, petunjuk-petunjuknya, kayak akhirnya mengarah pada ya udah dituangkan saja. Ada banyak orang yang nantinya akan belajar dari situ. Gimana kalau saya katakan saya sudah menyiapkan untuk menyambut kehilangan orang tua saya? Gimana kalau saya bilang kayak gitu? Oke, itu ada di dalam buku kamu juga? Sebagian ada. Karena saya sudah tidak takut lagi dengan kematian, tidak takut lagi dengan kepulangan. Karena semua orang juga pasti akan pulang. Tinggal kapan menunggu waktunya saja. Kita tidak bisa menolak itu. Dan yang paling benar adalah mungkin saya dan mengajak pembaca, daripada kita takut dengan hal itu, mending kita siapkan dari sekarang untuk menerima momen itu datang di hidup kita nanti. Bukankah itu akan lebih tenang? Di saat kita hadir di momen itu, tapi kita sudah siap. Oke. Begitu? Yes. Deep, tapi tidak banyak orang bisa mempraktekkannya dengan mudah. Betul, karena itu perlu persiapan panjang. Apa yang harus dipersiapkan menurut kamu? Gini, kesadaran. Yang paling banyak dipersiapkan dan harus ditanamkan dari awal adalah kesadaran. Sadar bahwa kita sebagai manusia yang kodratnya adalah menerima masalah, menerima banyak ujian dan cobaan serta luka, kita sadar akan hal itu. Makanya saya bilang, kita tidak bisa berusaha untuk menghindari, ya Tuhan, semoga tidak ada masalah ya Tuhan, semoga tidak ada luka lagi, cobaan. Nggak bisa, karena pada hakikatnya itu adalah bagian dari hidup kita yang harus kita terima dan kita lewati itu. Dan kalau kita sadar lebih awal bahwa itu adalah bagian dari hidup kita yang akan kita temui, maka kita bisa menyiapkan diri kita, mental kita, hati kita dari sekarang. Baik, luar biasa sekali ya pendengar dan juga pemirsa. Satu lagi, ketika kamu meluncurkan sebuah buku berjudul Tuhan Jemput Aku Pulang, sebenarnya tujuan dari seorang Rifky Baidowi itu apa? Buku ini adalah sebuah pencapaian atau buku ini adalah pesan untuk semua orang? Sepertinya pesan untuk semua orang. Karena lagi-lagi saya berusaha untuk membaca bagaimana saya diarahkan, bagaimana saya dituntun, seperti apa hidup ini, seperti apa saya harus berlaku. Karena saya juga untuk merilis ini kan menunggu petunjuknya dulu. Apakah saya boleh atau tidak? Apakah saya harus merilis ini atau tidak? Oke, ada part yang paling disuka nggak di sini? Part yang paling disuka adalah, menurut saya ini part yang paling cantik, yaitu membaca tanda-tanda Tuhan dalam hidup kita. Yang rata-rata hampir banyak orang tidak menyadari itu karena Tuhan kan maha lembut. Saking lembutnya kita tuh nggak tahu kapan kita dikasih tanda-tanda dan mungkin terlewat tanda-tandanya. Apa sih tanda-tanda yang sudah diberikan Tuhan kepada seorang Rifky Baidowi yang sampai bikin kamu di titik ini? Oke, disclaimer ya sebenarnya. Berbicara tentang tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk Tuhan, di setiap orang itu dikasih petunjuk beda-beda. Di setiap orang itu dikasih tanda-tandanya juga beda-beda. Nah, kalau di saya ada banyak hal, mulai dari kejadian atau dari dipertemukan dengan seseorang atau semacamnya. Yang jelas adalah saya yakin bahwa hidup ini adalah puzzle-puzzle yang acak dan kita harus menyusun itu. Dan kadang kita luput untuk mengetahui apa sih susunan puzzle yang mesti kita susun untuk mempertemukan puzzle A, B, C dan semuanya. Kita agak sulit untuk mengurutkan itu. Tapi kalau saya berusaha mengajak para pembaca menarik lebih dalam lagi dan mengingat puzzle-puzzle apa aja yang sudah kita lewatkan. Pernah gak menyadari bahwa apa yang sudah kita lewati di masa lalu akan bertemu lagi di masa yang sekarang atau di masa depan. Dan kita pasti muncul kata, oh iya ya saya ingat dulu pernah ketemu ini. Ternyata ketemu ya sekarang. Nah itu salah satu contoh di mana itu adalah puzzle-puzzle Tuhan yang mesti kita susun. Dan ternyata semua itu ada plotnya, ada polanya. Gitu. Dan gini deh, waktu SMA, mungkin kita pernah ketemu sama teman-teman yang karakternya A, yang ini karakternya B. Waktu kuliah, ketemu lagi sama teman-teman, beda orang, beda nama, beda asal, beda orang tua. Tapi kok kamu karakternya kayak teman SMA aku deh. Itu berarti salah satu tanda juga dari Tuhan. Betul. Kita tuh akan dipertemukan dengan orang-orang atau ruh bahasanya ya, dengan ruh yang memang kita bertemu di sana. Akan dipertemukan kembali di sini dan akan berkumpul kembali kemudian. Oke, baik, luar biasa sekali. Tadi sempat dapat bocoran juga kalau sekarang kan udah 2 minggu ya dari pertama kali perilisan. Itu sekarang udah sampai berapa eksemplar yang sudah terjual?
Mungkin masih belum banyak karena jujur saya juga tidak terlalu menargetkan untuk terjual berapa. Yang jelas saya juga bergerak untuk merilis ini bukan karena target penjualan ya, tapi target mewujudkan apa yang memang harus saya wujudkan. Apa itu? Membagikan. Berbagi apa yang bisa saya bagikan, mungkin dengan pengalamannya, dengan insight-nya yang barangkali ada di salah satu bacaan di buku ini yang bisa memotivasi atau memberikan pencerahan di tengah gelapnya dunia yang kamu hadapi. Satu hal pendengar dan juga pemirsa, bahwa manusia itu dikenang dan dikenal karena karyanya, betul tidak? Betul. Apakah itu juga yang ingin kamu tancapkan nih kepada seorang Rifky Baidowi? Mungkin bisa jadi ketika saya pulang, saya meninggalkan jejak yang baik, untuk dibaca dan diingat. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Kita nanti akan lanjut dengan perbincangan yang lebih deep lagi, yang lebih insightful lagi terkait dengan Tuhan Jemput Aku Pulang. Tetap bersama kami. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Masjid ini dikenali dari bentuk menaranya yang sangat mirip dengan bentuk sebuah bangunan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan pertama dari Kesultanan Banten. Ia adalah putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya di Desa Banten sekitar 10 km sebelah utara Kota Serang. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Cina, yang juga merupakan karya arsitek Cina yang bernama Cek Bancut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap di sisi utara dan selatan bangunan utama. Terpana pesona Indonesia. untuk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Walah Mar, aku krungu lo salamu, tombo kangen. Samo-samo. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Sesekali jazz lah. Semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau manggung di komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Ya pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Banten, Anda masih bersama kami dalam Kiprah Indonesia. Masih bersama penulis Tuhan Jemput Aku Pulang, Rifky Baidowi, dan kita masih membahas terkait dengan buku-bukunya ya. Ada satu part, ini sedikit menggelitik ya. Di dalam bukunya ini ditulis, dulu aku harus bekerja sebagai seorang cooker di restoran cepat saji. Tapi Tuhan malah membawaku ke panggung Duta Pendidikan Banten. Ada lagi nih part yang benar-benar menggugah banget. Dan sekarang aku pikir aku tidak bisa ikut ajang nasional karena keterbatasan biaya.
namun Tuhan malah membiayai semuanya. Subhanallah Seru banget ya? ya. Iya. Itu gimana ceritanya sih? Jadi itulah yang saya bilang, kita tuh sebenarnya sudah diarahkan, cuman kitanya aja nggak sadar. Dan diarahkan itu nggak mesti sesuatu hal yang menyenangkan terus-menerus ya. Bisa jadi yang kecewa, bisa jadi yang sakit. Itu semua adalah salah satu tanda bahwa kita tuh dipelihara oleh pencipta kita. Cuman kita nggak menyadari itu. Nah, kalau yang tadi itu, aku waktu itu masih kerja di salah satu restoran cepat saji. Itu di kayak chicken gitu lah ya, buat masak gitu. Tiba-tiba datang salah satu kawanku, ngebawa temannya lagi, dan dia itu ternyata penyelenggara acara kayak gitu kan, yang duta-duta pendidikan gitu. Nah, dan dia akhirnya ngobrol banyak, oh, kamu inspired nih gitu kan buat ikut acara ini atau ajang ini. Ikutlah aku akhirnya dan menang jadi juara 1 di Banten. Nah, untuk nasional kan tentu banyak persiapan kan. Di situ kayak ya udah gitu kan, saya jalan aja sebagaimana mestinya. Cuman memang saya udah bilang gitu ke diri sendiri atau ke penyelenggaranya kalau saya nggak ada dana deh buat kesana gitu. Tapi ternyata saya dipanggil kampus. Udah kita biayain semuanya, ikut. Oh gitu. Ya udah akhirnya saya ikut tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Dan itu pun menjawab kayak ketika hambanya resah, nggak ada duit nih gitu buat kesana. Oh ternyata ada ya jawabannya gitu. Ada banyak hal, saya rasa bisa dikatakan ajaib ya, kalau bahasa manusia gitu, ajaib. Dan itu tuh banyak terjadi dan disadari. Gitu. Contoh lagi apa ya? Gimana kalau saya bilang saya sudah tahu saya bakal jadi juara di Duta Pendidikan Indonesia waktu itu. Kok bisa? Ini sih ini nggak pernah saya buka ya, eksklusif di RRI ini. Jadi sebelum hari keberangkatan itu ada banyak momen-momen, ada banyak hal-hal yang berulang. Nah ini salah satu contoh yang saya baca gitu ya, dari tanda-tandanya tuh pasti ngasih kita tuh petunjuknya berulang kali sampai kita tuh menyadari sebenarnya. Dan ada beberapa kayak petunjuk-petunjuk yang mengarahkan jawaban bahwa oh saya bakal menang gitu dan semacamnya gitu kan. Oh kok apakah iya gitu. Dan sama saya juga sebagai manusia masih mempertanyakan karena akan selalu ada rahasia dalam hidup yang tidak akan pernah bisa kita mengerti. Saya mempertanyakan apakah iya saya bakal menang. Dan waktu berangkat pun di ajang nasional itu saya no effort. Artinya saya tidak menggebu-gebu, saya tidak berambisi untuk menang dan semacamnya. Saya hanya menjalani bagaimana saya diarahkan. Bahasa saya seperti itu. Pun saya datang ke sana saya mempertanyakan ke Tuhan gitu. Mau ngapain saya didatangkan ke sini ya gitu? Buat apa ya? Saya ikutin aja semuanya tanpa ada ambisi, tanpa ada tekad oh harus menang, enggak. Jalan aja. Tapi ternyata begitu diumumkan pemenangnya adalah Rifki Baidowi dari Banten. Satu yang saya ucap. Apa? Kira-kira apa? Kok bisa? Bukan. Begitu, bukan. Karena saya kan udah tahu saya bilang. Saya cuma bilang astagfirullah. Kok bisa? kok bisa astagfirullah? Kenapa sih bilang astagfirullah? Pasti kita sama-sama tahu bahwa di setiap hal itu ada yang dititipkan. Ada yang ditugaskan. Di situ saya mikir apa ya gitu tugas saya di sini. Dititipkan ini sama Tuhan tuh ada apa? Apakah ini pasti berat dong karena Indonesia kan, ada apa? Makanya yang pertama terucap adalah astagfirullah gitu. Karena saya tahu pasti dititipkan sesuatu untuk apa, dan setelah itu pun ya sudah deh kalau begitu saya terima. Tapi tolong bimbing saya Tuhan. Gitu. Tapi titipan itu berat nggak? Lumayan, lumayan berat tapi memang itu ya itu tadi salah satu bagian dari hidup yang nggak bisa kita hindari. Oke. Gitu. Satu lagi. Kalau tadi udah diceritakan banyak hal, salah satu bentuk pencapaian dari seorang. Kalau mungkin anak muda lain akan berpikir bahwa itu adalah sebuah pencapaian, bukan sebuah titipan. Bisa jadi. Banyak mungkin diantara yang lain itu berpikir bahwa apa sih amalan mungkin ya, amalan yang dilakukan oleh seorang Rifki Baidowi sehingga sampai di titik ini. Apakah ada rahasia-rahasia tertentu atau apa yang sudah dilakukan Rifki Baidowi sehingga kamu
bisa mendapatkan apa beberapa hal yang itu bisa jadi target banyak anak muda di luar sana. Gini, apa sih amalan yang dilakukan begitu sampai bisa menjadi seperti ini? Sebelum kita menilai banyak orang, sebelum kita melihat bagaimana luasnya dunia, akan lebih baik kalau kita bisa menilai diri kita sendiri, bisa melihat lebih dalam apa yang ada pada diri kita dan kita sebagai apa di dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah sadar, kalau kita sudah mengenali diri kita dan pulang lebih jauh ke diri kita sendiri, maka kita akan hidup di dunia ini dengan penuh kesadaran. Dan ketika kita sudah sadar akan semuanya, kita akan damai. Dan kalau kita menjalani semuanya dengan damai, semua bakal terasa lebih mudah, bukan? Iya. Intinya balik ke diri kita sendiri, mengenal diri kita sendiri lebih dalam, begitu ya? Betul. Nah, Rifki, biasanya itu anak-anak muda kalau ketika mereka mendapatkan banyak sekali masalah, mereka akan lari. Lari ini banyak banget, bisa lari ke diri sendiri, lari ke seorang guru, lari ke orang tua, atau bahkan lari ke temennya. Kalau dari seorang Rifki Baidowi, kamu akan lari kemana? Lari kemana? Nggak usah lari, hadapi semuanya. Oke, itu yang saya bilang bahwa luka, sakit, kecewa, semuanya yang mungkin dirasa negatif lah terdengar di telinga kita. Itu adalah hal-hal yang tidak bisa kita hindari. Mau segimanapun kita berdoa untuk dihindarkan dari masalah, mau segimana keras pun kita berdoa untuk dijauhkan dari sakit, kecewa, nggak bisa. Kamu curhatnya ke siapa sih? Ke teman, ke orang tua, ke guru, atau ke siapa? Atau ke diri sendiri? Atau ke Tuhan? Atau gimana? Ke Tuhan iya, ke teman mungkin iya, ke orang yang lain juga iya. Yang penting adalah jangan sampai kita menuntun sendirian. Oh, baik. Tapi aku nggak ada orang, Kak. Aku nggak punya keluarga yang menuntun, aku nggak ada teman yang menuntun. Ya, kamu pikir tidak ada Sang Pencipta yang menuntun dan menciptakan semua ini? Kitanya aja yang nggak sadar dengan semua tuntunannya. Oke, baik. Rifki, biasanya orang itu kadang ada yang memang pikiran dan juga hatinya akan terbuka, tapi ada juga yang ya begitu. Apa sih yang membuat seorang Rifki Baidowi sehingga mempunyai pemikiran yang seperti saat ini? Dari seorang pemulung yang mungkin orang berpikir bahwa pemulung kayaknya kurang berpendidikan, begitu ya? Ini pikiran banyak orang. Bagaimana seorang Rifki Baidowi sehingga jadi seperti yang saat ini? Lebih ke terbuka pikirannya dari siapa? Dari siapa? Atau dari mana? Makanya saya bilang terbuka itu pikirannya anugerah sih menurutku. Itu anugerah. Dan terbuka dari mana? Yang terdekat. Diri kita sendiri, bagaimana kita hidup, apakah kita nyaman dengan kehidupan yang begitu-gitu terus gitu kan? Apakah kita tidak resah dengan apa yang kita alami saat ini? Tentu saya pikir sebagai manusia kita punya keresahan setiap harinya, apapun itu ya, baik yang kecil atau besar begitu. Dan kita harus menjawab keresahan-keresahan itu. Tapi apakah semua orang itu akan mendapatkan anugerah yang didapatkan oleh Rifki? Kamu masih hidup sekarang, kamu masih bisa bernafas sekarang dan bisa makan dengan enak, atau mungkin sekedar bernafas dengan tenang tanpa kesusahan, bukankah itu sebuah anugerah? Oke, baik. Baik, ada nggak sih yang ingin kamu sampaikan untuk anak-anak muda zaman sekarang? Buat anak-anak muda zaman sekarang, mungkin kamu berpikir hidup tidak pernah berpihak ke kamu. Dunia tidak pernah berpihak di kamu. Tapi kita harus sama-sama menyadari bahwa setiap luka itu tidak bisa benar-benar sembuh. Dia akan memberikan bekasnya juga. Setiap hidup itu akan memberikan kesulitan, kecewa, dan berbagai hal lainnya yang kita temui, yang kita rasa itu tidak baik buat kita. Kita tidak bisa menghindari itu, kita tidak bisa berdoa dan berharap itu tidak dipertemukan dalam kehidupan kita. Tapi kita harus sama-sama sadar dan menyadari semua itu adalah bagian dari hidup kita yang tidak akan bisa kita singkirkan. Maka dari itu, jangan takut buat menghadapi semuanya. Kita bisa melewati itu dan kita biarkan saja luka itu ada dan membekas. Mungkin itu adalah tanda kita sudah pernah melewati itu semua. Karena luka itu bagian dari kehidupan ya? Betul. Oke, baik. Luka itu bukan untuk bukan sesuatu yang bikin kita harus kabur, tapi luka itu harus dihadapin karena itu bagian dari proses. Oh iya, dan satu lagi saya pernah teringat dengan salah satu kutipan. Sebenarnya yang mengizinkan kita terluka
yang membiarkan kita sakit? Diri kita sendiri. Atau Tuhan sebenarnya? Tuhan itu biasanya memberikan pilihan. Oke. Kita yang menentukan juga atas ridho Tuhan tentunya. Baik. Tapi selama kita diberikan akal sebagai anugerah terbesar, saya rasa kita bisa tahu bagaimana menyikapi berbagai hal dalam kehidupan. Baik, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan ya seharusnya ya. Oke, luar biasa sekali. Benar-benar insightful banget untuk anak muda. Sebenarnya bukan untuk anak muda saja ya, tapi orang-orang di luar sana yang mungkin di detik ini juga merasa buntu banget. Gak tahu harus kemana, gak tahu harus mencari solusi di mana. Salah satunya dengan membaca buku yang dari Rifki ini ya, yaitu Tuhan Jemput Aku Pulang. Rifki Badawi, terima kasih banyak. Hari ini luar biasa banget. Semoga next kamu bisa memunculkan buku-buku yang insightful lagi. Amin, untuk kita insyaallah. semua, untuk generasi berikutnya, untuk generasi emas Indonesia. Terima kasih banyak Rifki. Dan pemirsa pendengar Pro 1 Era di Banten, demikian obrolan hari ini dalam Cipra Indonesia bersama Rifki Badawi, seorang penulis Tuhan Jemput Aku Pulang. Saya Fitri Nanti pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya